Oke. Halo, Assalamualaikum Mas Teddy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil makan ya. Oke. Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah sehat. Pegel tidurnya salah ya. Salah tidur. Jadi kerjaan di rumah tidur aja nih. Karena di lockdown itu kan berarti tidur terus. Susah. Gimana Ini ya? ngomong-ngomong nih, tak ceritain hasilnya lockdown 3 bulan ini kemarin cuma dipotong sekali pas mau lebaran. Kemarin begini. Mau Emang ngapain? pangling dulu. Kok brewoken? Opo? Luar biasa. Enggak ada ini kemarin karena aku syuting film. Jadi Oke. kita buat film. Oh, bikin film apa Mas? Alah, film apa yo? Ya, ini cuman pura-puranya aja jadi artis. Ayo orang nggak pura-pura lah, anak teater tuh ya. Ada pusing. Tidak bisa di atas panggung itu kan. Kalau di atas panggung, turun panggung dapat amplop. Kalau sekarang enggak. Aduh, sehat-sehat. Ini masih dalam nuansa Syawal ya. Mohon maaf lahir batin Mas Teddy. Ini serius. Sami-sami, maaf saya utangnya belum bayar. Utang apa nih? Utang rasa. Utang rasa nek jare ini seperti itu. Utang apa kali ini? Adalah aku udah utang pokoknya tak eling-eling kok. Udah utang tak eling-eling. Aku deh kayaknya ini. Lain nyaur sesuk kalau neng sudah sampai Jogja. Siap. Aduh. Kalau sampai Aku jadi juga ya. Siapa tahu kamu sudah mau tertanam di sana. Gitu. Aduh, nggak tahu deh. Pengennya pulang. Belum pengennya tahu pulang. Kapan. Tapi memang kamu halaman merindukan. Iya, di situ kahanannya. Tak tonton terus loh vlognya asik. Konten vlognya asik jalan-jalannya. Sebenarnya nah kita bicara di luar Jawa. Jalan-jalannya di luar Jawa itu. Sebenarnya kan kita banyak yang nggak tahu ya luar Jawa. Kebanyakan kan teman-teman Jawa, Bali, Sumatera Selatan, gitu-gitu. Kalau yang masih vlog yang teman-teman di luar Jawa itu sebenarnya konten asik ya. Jadi pengen ke situ. Jadi pengen ke situ sebenarnya. Seandainya jenenge hasil AdSense ini oke kan ya bisa jalan-jalan. Jalan-jalan wae terus. Di kontennya ganti jalan-jalan ya. Ya, ini kan asik loh. Kontenmu itu asik jalan-jalan itu. Mumpung iso. Mumpung iso, benar banget. Mumpung iso, apalagi situasi sekarang jadi mikirin umur nggak sih? Betul, itu masalahnya itu. Aku wis ngerasa nggak mungkin lunga dhewe, nek lunga dhewe masalah kan itu. Karena sudah berbeda usia, berbeda sama keluarga beda kan. Artinya nek jalan-jalan yang boleh dan itu kan tidak murah. Ya bener. Ada satu peristiwa yang tak sesali, ya bukan sesali ya, tapi dulu sempat pengen banget jalan-jalan ke seluruh Nusantara sebagai jurnalis, liputan, buat tulisan, dikirim, makannya dari situ ya. Dulu belum ada YouTube, tapi ya itu nggak jadi, nggak tahu. Kurang. Ya, mudah-mudahan nanti terrealisasi ketika sudah anaknya agak besar dikit, jadi bisa diajak bolang gitu. Sama istri jalan-jalan kan. Kayak ngono kuwi, hobine bojo jalan-jalan, hobine anakku ya jalan-jalan. Susah ya. Susah duitnya. Susah duitnya. Emang kalau di luar Jawa yang perlu dicatat adalah biaya ongkosnya lebih plus. Oh iya, itu ya. Aku pernah benar membandingkan di sini. Berapa bandingnya? Ya paling enggak selisih harga yang ada di Mart itu ya, yang 2 Mart berjajar itu 10% lah bedanya. Sampai berapa persen? 10%, sekitar 10%. Lumayan. Dulu dan pernah karena aku nggak bisa tanpa buku ya, akhirnya kan beli buku online. Ongkirnya juga ongkirnya sama harga buku. Iya, ongkirnya walah belum tentu sampai juga ya. sampai sampai cuma waktunya emang lama. Ya nggak kayak di Jawa lah. Iyalah pasti kalau Jawa itu keluar rumah aja bisa beli makanan. Betul banget. Aduh, neng Mas.
Gimana kabarnya Juragan Kopi? Orang ngirimi kopi itu. Alhamdulillah, besok kalau aku pulang ke Jogja tak bawain kopi sini enak. Di sini Kopi ada ini. kopi A, B, C, D. Jadi mereka bikin kelas-kelasnya gitu, kopi paling enak. Orisinil Nah, ya? besok aku Maksudku, cari bawakan yang maksudku kopi itu A deh. bener-bener dari apa? Alam itu. Maksudku diambil dari tradisi ya, kopinya. Kopi ini dipetik langsung. Ini minum kopi apa nih? Ayo biasanya kalau disebut nanti iklan, kita nggak dapat duit lagi. Iya. Kita harus hati-hati ini ya karena direkam. Aduh. Seandainya. Ayo Kejujuran narik. apa, Mas? Ini akhir-akhir cuman kepingin apa? Buat fragmen. Tadi kemarin aku sempat nulis cerita, terus cerkanya tak buat film. Tadi yang tak bilang tadi. Tak buat film, tak buat fragmen nih sebenarnya. Kalau film bukan film juga, tapi fragmen aja. Daripada otaknya buntu. Bener, ya pekerjaan nggak ada sama sekali. Ya, jalan sudah 3 bulan ya kita ya. Jalan 3 bulan itu. 3 bulan. 3 bulan ini kita. Ini aku udah pindah kabupaten. Oh sudah pindah kabupaten. Kemarin kan 3 bulan sempat di Pontianak. Sekarang udah pindah. Rencana aku pengen ke Tugu. Terus ke Tugu Katulistiwa, terus ke Keraton, terus ke Sungai Kapuas yang bisa naik kapalnya itu. Cuma di lidah buaya. Kapuasnya itu penting gitu. Terus di kebun lidah buaya juga pengen ke sana, cuma karena pandemi ini terus nggak berani keluar ya wes. Jadi 3 bulan di sana tuh nonton drakor akhirnya. Wah. Rapi itu kan orang Jawa. Jadi aku belum keluar, cuman di Pontianak sih cuma 2 yang sudah ke museum sama ke rumah adat. Yang rumah itu, yang rumah daerahnya besar banget itu ya. Museumnya maksudnya apa ya museum? Waktu kemarin maksudnya, cuma ternyata keadaan tidak memungkinkan. Tapi kalau di Jawa itu kan cenderung meskipun kemarin lockdown kemudian work from home, tapi kan banyak yang liar, liar mereka pergi-pergi. Kalau di sana rapi ya. Maksudku mereka memang benar-benar taat tidak keluar rumah. Enggak juga. Kalau di Jawa aja kayak gitu gimana di sini. Tapi kan intensitasnya tidak sepadat Jawa. Betul. Karena ya orang masuk ke sini juga penerbangan kan juga dikurangi ya. Jadi dari penerbangan dari Jawa juga kurang. Jadi ya insya Allah sih tidak ada berkurang lah penyebarannya karena tidak ada penerbangan di sini. Cuma di sini ini Mas kemarin ada namanya Basamsam di sini itu yang apa itu? Basamsam. Dilakukan ya untuk kayak lockdown dilakukan. Jadi ada ritual adatnya gitu deh 3 hari. Ya. Yang tari-tari itu ya? Di YouTube tari-tari? Bukan? Sinyalmu dan ya di sini masih tertib lah. Kalau udah hilang ya. Oke ya balik ya. Oke. Bentar, wait. Aku ganti dulu. Santai. Aku ganti dulu dengan yang lebih kuat. Kalau aplikasimu ini free loh ya? Oke ya, halo Mas, udah ya? Ya. Oke, sekarang udah kuat, dijamin. Tadi aku lupa, masih pakai data, sekarang udah pakai wifi. Oh lah iya, benar. Kalau data naik turun ya. Ayo podo ya. Tadi aku tanya apa ya? Oh kalau ini Zoom-nya free ya? Zoom-nya ini free. Bisa ya? Jadi ya. Itu yang 40 menit. Gitu, 30 menit aja nggak apa-apa.
Kalau gitu. Anu, Ngobrolnya nggak pakai ngobati rasanya. kabar. Yang penting gue sih. Pasti aku mau yang wah ini ora aku jenggotan mau kaget. Tapi ya, memang harus begini. Tapi sejujurnya tadi pas langsung live gitu loh. Siapa ini? Salah orang nggak? Siapa ini? Ini kemarin gini. Gini. Lebih panjang. Oh, lebih panjang. Pokoknya ini cuma tak potong, tak rapiin pas lebaran tok. Nggak enak aja tuh ketemu orang. Nggak dikira gimana. Kok stres banget gitu ya. Memang stres sih. Orang biasanya ya tahu sendirilah. Tetap stres ya. Nggak mungkin tidak stres. Biasanya rapi terus jadi nggak rapi. Bukan itu. Biasanya intensitasnya terjaga karena kita sering keluar, kita sering aktif kemana-mana kan. Artinya ritme misalnya pagi cukur kumis itu kan ada gitu ya, ritme sebelum kita pergi itu kan ada. Nah, sekarang sama sekali tuh ngapain di rumah aja. Ngapa gitu loh. Sampai kayak ya artinya ketika bicara persona kita nggak butuh itu banget gitu. Ya kemarin banyak sih dok telepon, kamu tambah tua ya memang malah syukurlah tambah tua. Kalau tambah muda repot. Tambah oke sing seneng nih. Aduh, masalah itu bisa jadi masalah. Jangan sampai. Gimana kabar ini? Apa? Suara Pemuda Jogja tetap jalan? Kalau yang websitenya cukup sulit, terus maksudnya sulit jalan karena kita kan cuma ada 2 orang reporter aja freelance ya. Freelance dan mereka ya dalam kondisi seperti ini saya tidak mau ngambil resiko juga dalam arti ya udah di rumah aja. Nggak ada liputan-liputan. Kalau yang medsos kan sementara cuma repost aja nggak ada yang create personal gitu loh. Ya focusingnya ya itu lari yang Selasa Sastra Online itu cuma untuk hiburan karena kemarin sempat wah ini lama-lama ya sudah dibuat seminggu sekali itu kan karena kita saking kangennya ya dengan situasi dibuat sekali. Kangen banget rasanya pengen keluar ngopi ngobrol-ngobrol ketemu teman ya gini. Kangen banget ngopi bareng. Waduh, susah. Ya kita mau sosial sih ya. Ora iso menghindar ini loh, Mas. Kita akan butuh ngobrol, butuh brainstorm. Ya, butuh ngomong lah. Karena beda loh. Ya walaupun gimana ya ngobrol secara virtual gini sama ya, langsung tuh tetap ekspresinya lain. Feel-nya lain. Ekspresi dan feel-nya lain. Aku kurang terbiasa dengan online kayak gini. Kemarin kalau lihat yang di sawalan KNPI aku kan cenderung cuman diem. Kepingin ngobrol cuman ayo kayak rumah masuk aku. Feelku rumah masuk feelku. Ngerasa kayak ngobrolnya tuh terbatas gitu. Kalau ya nggak sebebas itulah rasa bebas kalau kita benar-benar tatap muka itu kan beda ya kalau tatap muka memang benar-benar ya feelnya langsung campur lah kadang ide keluar set gitu kalau kayak gini ngomong apa kayak di konsep pas kamu ngomong lupa ngomong apa ya kayak gitu sering di telepon ya mirip-mirip telepon di atau WhatsApp yang apa video call itu ya kayak gitu aku malah jarang bisa bicara ya. Jadi alhamdulillah Selasa Sastra lanjut ya seminggu sekali ya berarti. Kalau kemarin kan sempat libur 2 minggu ya Lebaran benar-benar kita libur 2 minggu terus kemudian baru tak mulai minggu ini tapi rencananya paling 2 minggu sekali dulu ini soalnya mulai tanam padi nih ceritanya jadi saya bantu siswa tanam padi kedelai jagung pisang betul tapi ini loh Mas orang menanam itu karena pandemi ini jadi tambah banyak jadi tren sekarang jadi tren orang menanam di halaman rumah kayak buat ya paling cabai, tomat, timun. Tapi memang itu solusi bagi kita orang-orang. Kalau kami yang di desa sebenarnya bicara karena tempatku di desa ya, cukuplah untuk lahan-lahan pertanian, lahan perkebunan banyak. Maksudku kalau kaitannya dengan makan aman sih. Tapi kalau kaitannya dengan apa itu kebutuhan tersier, kuarter, fiver, yang kebutuhan lain ya, kepengin ke sana, kepengin ke mall. Berapa duitnya? Kepengen apalah gitu sih.
delivery order sama juga nggak ada duit itu. Ya maksudku ini sih Mahal di jadi artinya gini ya, kalau kita kemudian salah satu bentuk new normalnya adalah kita sering online, artinya pekerjaan-pekerjaan itu kan online semua. Itu kan belum ketemu tuh sampai sekarang. Maksudku apa ya pekerjaan online? Ya, ya bener kemarin sudah pengalaman di Suara Pemuda Jogja kita buat portal online, tapi kan nggak bayaran. Dan itu juga nyarinya nyari beritanya juga offline nih. Nggak online, maksudku juga tidak kemudian terjadi aku wawancara dengan bupati atau pejabat kayak gini kan nggak mungkin tuh. Sesuatu yang absurd kan maksudnya gitu. Kecuali memang instansi ya. Kalau instansi sama instansi yang kulihat sejauh ini sih ya udah. Antar tapi dinas kalau ya, kalau ya, yang antar dinas iya, tapi kalau personal misalnya nggak bisa swasta. Ya tidak mudah lah kemudian kita bisa melakukan wawancara. Ya menurut ya cukup repot juga sih, masih banyak hal. baru mencari ini saat ini juga baru mencari apa ya yang paling pas tuh bagaimana gitu ya, karena aku juga masih meraba-raba sih ini akan bagaimana new normal. Ya artinya kalau kemudian dukungan di sektor ekonomi kreatif itu ada dari pemerintah ya, itu ya iso sih sebenarnya. Misalnya terlalu banyak website yang bisa berbayar, maksudnya kita bisa dapat income dari nulis di website. Tapi itu kan ya berat ya. Apa ya? Saya belum bisa membayangkan kayak apa gitu. Bahkan teman-teman yang sekarang kerja di pemerintahan pun udah bingung tuh kadang-kadang karena 2 hari masuk, 2 hari libur. 2 hari masuk, 2 hari libur. Mereka ngerjakan apa aja bingung ya. Lagi aku. Iya sih, aku juga tahu kabar dari teman-teman kalau mereka yang di dinas tuh kerjanya ini di save gitu. Di save ya, di save. Barusan di upgrade ya temanmu ya? Ya ini tiba-tiba muncul pemberitahuan. Berarti bisa lebih lama ya? Bisa lebih lama paling. Semoga ya, mudah-mudahan ya. Tapi sering ya menggunakan Zoom ya berarti? Beberapa kali ya. Kemarin aku ini baru pengalaman kedua. Oke, aku udah pengalaman ke-4 apa ke-5 gitu. Lumayan. Mas, kemarin kan sempat apa sih Zoom gitu. Waktu awal-awal itu kan ngelihat teman-teman yang sudah meeting pakai Zoom tuh awalnya jadi peserta dulu ngelihat. Terus lama-lama juga kok kayaknya asik juga ya. Maksudnya ya mau ngapain lagi? Kita kan memang harus menyesuaikan keadaan. Masalahnya itu mau ngapain lagi? mau misalnya kayak aku mau buat konten di luar rumah. Kalau kemudian ketemunya orang rame ya balik kanan atau balik kanan. Kita nggak ada yang tahu. Kita nggak ada yang tahu. Iya, kalau ya itu tadi. Kalau yang tanpa gejala itu loh masalahnya sekarang yang agak menakutkan. Tapi kalau tingkat kecemasan di tempatmu gimana itu? Kalau di sini kayaknya udah mulai cuek ya. Kayaknya sekarang udah dancing semua deh. Kan ada teori yang bilang bahwa ya setelah lockdown yang di rumah 3 bulan itu sekarang jadi dancing. Maksudnya masyarakat suka tidak suka harus menari dengan corona. Seperti menari itu ya, maju mundur. Iya. Putar balik dan sebagainya. Kita harus pakai gerakan menari yang paling baik supaya terhindar dari corona. Tapi kan tetap nggak bisa. Maksudku ya jaminannya loh, nggak ada jaminan. Ya, nggak ada jaminan. Juga. Aku melihatnya itu aja. Cuman ya kalau aku real aja sih, kalau harus keluar. Kan ya nggak bisa nutupi juga bahwa apa ya, pusing tenan. Nggak tahu ya, mungkin aku berbasis pengalaman ke istriku sih. Kalau ya menurutku dia cukup tertekan kalau di rumah terus. Mau tidak mau aku juga harus tetap ngajak keluar rumah. Gitu. Nggak bisa di rumah terus. Gitu. Anak-anak juga gitu. Beberapa teman juga kepengen ngajak kali ya sekarang bagi waktu untuk kapan di rumah, kapan harus keluar, dan pakai skala prioritasnya harus lebih bijak. Ininya. Ya, benar. Aku baru berpikir tentang itu loh. Sebenarnya
sebenarnya kesadarannya kan muncul di bulan kedua dan ketiga. Pertanyaannya adalah apa yang bisa kita lakukan di rumah, tetapi kita bisa tanda petik bekerja, berkarya, dan dapat hasil. Misalnya seperti saat ini, awal-awal itu kan langsung tracing ke Selasa Sastra Online. Targetnya biar langsung bisa monetize, tapi kan nggak mungkin juga, nggak semudah itu kan. Di YouTube juga tidak semudah itu mainnya. Iya, apalagi di tahun 2020 dari YouTube tambah ribet juga ya nggak sih? Sekarang tambah sulit. Apalagi lebih banyak YouTuber yang maaf bahasannya kacangan. aku sendiri sih nggak terlalu berharap ini sih dapat adsense-nya enggak, tapi justru gimana seperti semula itu loh. Gimana caranya kemudian bisa kalau orang-orang aja lah. Ya investasi kita itu mau nulis buku juga nggak laku juga tuh kalau jualan buku sekarang. Iya. Siapa yang mau beli? Trennya kita udah bergeser berat. Artinya ketika kita membuat buku dan bukunya memang nggak populer, nggak benar-benar, ya nggak ngapain, nggak bisa. Sepopuler apapun juga kemudian kita nggak tahu tuh yang distribusi bagaimana dan seterusnya. Susah lah. Ya tidak bermaksud mengeluh, tapi saya memang bukan iblis. Saya harus mengeluh. Sebagai orang yang kemarin aktif lah, mungkin. Ini baru berpikir tentang itu apa ya? Kemarin sebenarnya sempat aku kemarin itu yang invoice yang produk lebaranmu itu. Begitu aku ngupload produkmu itu jadi story itu langsung kebanyakan ya kita tahu sendirilah teman-teman sini banyak yang kreatif ya. Langsung pada niru. Aduh, daganganku laku. Benar-benar, tapi itu aku kemarin jadi ceritanya kan itu 10 hari sebelum lebaran. Jadi ceritanya aku juga cari cuan lah ibaratnya. Cari gitu. Nah, karena juga waktuku luang, kemudian memang aku itu dapat pelatihan itu aku dapat pelatihan dari Facebook langsung loh dulu. Sebentar, ikut prakerja ini? Enggak, itu udah 2 tahun lalu. Sebelum ada prakerja. Kayaknya aku juga kalau ikut prakerja nggak lolos seleksi. Ya, kompetisinya apa gitu ya? Kompetensi kita apa? Nah, aku kan ya itulah kebetulan dapat pelatihan dulu dari Facebook langsung untuk desain kayak gitu-gitu. Nah, ya itu tadi. Selama aku ibaratnya coba jualan apapun itu, ini respon yang paling menarik menurutku di tahun 2020. Ya, karena kondisi ide kita keluar, tapi juga yang lain juga nggak kalah punya ide juga karena sama-sama bisa menggunakan teknologi pertama. Yang kedua lebih banyak aplikasi dan fitur yang lebih menarik sih di APK yang lain lah gitu. Itu kan aku pakai APK online juga. Ya, pakai APK online. Dan malah lucunya mereka banyak yang komentar itu pengen bagus ya gitu, banyak. Tapi terus nanya itu pakai apa gitu. Kan aku jadi bingung, mau ku jawab gimana, enggak ku jawab gimana ya. Pokoknya lucu. Dan kemudian itu kan ada 2 musik, kan itu aku ada pasang 5 musik. Ada 2 musik yang kupakai karena memang baru dan itu mungkin orang belum dengar. Itu musiknya apa? Maksudnya yang buat pengiringnya tuh apa? Banyak juga lebih dari 3 orang itu nanya, itu judul lagunya apa, yang nyanyi siapa? Oke lah. Nggak enak juga kalau nggak dijawab. Oh iya. Tapi bagus ya hasilnya kemarin. Aku tidak bisa membayangkan kalau di Jawa, kemudian kan kalau di Jogja lah katakan. Karena teman-teman banyak yang bisa membuat like that. Kemudian kan mereka juga membuat segmen-segmennya sendiri. Aku nggak tahu mereka laku atau tidak laku, tapi banyak juga yang melakukan hal yang sama kamu lakukan. Aku nggak tahu, maksudku secara pasar, kalau di tempatmu mestinya kan limited orang yang mau melakukan itu. Bagus ya tapi ya. Nggak, kalau di situ bagus kemarin pemasarannya. Pertanyaanku menjebak ya. Artinya gini loh, aku sempat berpikir, dodolan yang Jawa susah, dodolan di Jogja susah. Apa ya, kita punya ide tapi orang lain juga bisa melakukan kok.
Artinya kompetisinya sangat ketat. Kalau jualan seperti itu di luar Jawa bagaimana kan gitu, Pak? Yo, nek neng kene orang sini bilangnya alang-alang sih. Alang-alang Alang-alang. ki gimana ya? Tanggung-tanggung gitu lah. Tanggung. Oh, kok gitu ya? Tapi Tanggung, pejabat maksudnya apa tanggung? tanggung-tanggung. Eh ada yang nanya tapi ya begitu. Ya lumayan. Ya, Di ya. sini tuh Oh, gitu anu ya. Daya belinya atau mereka dia atau belinya. memang belum ada apa ya? Semacam ketertarikan terkait dengan aku pengen buat ini. Oh, oke gini. Yang aku lihat gini, di apa yang ku jual di Jogja itu di 1 tahun lalu tren itu baru 1 tahun kemudian tren di sini. Jadi itu jadi susah gitu mas. Oke. Ya, Bacaanku selama di ya, sini gitu. Beberapa bulan aku di sini, umpamanya makanan yang ya. jelas makanan ya yang dijual. Makanan itu tren di sana, di sini belum ada yang jual. Terus trennya di sini tuh pakai jeda berapa bulan gitu loh, paling enggak Ya. gitu. Dan daya Artinya belinya artinya produkmu ini akan menjadi booming 1 tahun lagi. kurang Itu pas mulai kamu di mas. Jogja. Itu pas kamu sudah balik Jogja. Jualan yang kono sopo. Nah, ini berarti kamu harus buat perusahaan apa cabang di situ. Jadi ketika ditinggal nanti dapat penghasilan kamu sudah dipasok di rekening. Kalau di kabupaten nih yang sekarang aku tinggali yang sekarang ini, Di mana ini sekarang? di Kabupaten Bengkayang. Bengkayang. Masih sekitar 5 jam lah kurang lebih dari Pontianak. Dari Pontianak 5 jam. Itu ya Bantul Semarang. Semarang. Lumayan kan? Mantap ya. Tapi kalau ke Semarang kan yang dilewatin kota, desa. Di sini yang dilewatin hutan. Kalau di situ yang dilewati ular, badak, gajah gitu ya. Kalau malam genderuwo. Rian wisata alam kan gitu. Tapi bagus tuh ya sana itu Mas itu alam-alamnya ya. Aku cuma pernah dengar cerita dari si Imam di. Bagus sekali, bagus. Itu alamnya itu Aku, bagus kalau ada waktu pengen share yang air terjun yang bagus. iya, aku melihat itu sebenarnya mereka kalau di tempatmu itu kan sebenarnya banyak potensi sebenarnya. Ngomong-ngomong aku boleh lihat atau pindah situ? Silahkan, di sini tanah. Aku kayak mulai nggak betah di Jogja karena daya saingnya harus kuat di sini. Oh iya. Kalau orang luar ibu kota kan mau pindah ke Kalimantan nih, ke Kalimantan yang sebelah sana aja sekalian. Yang mau kamu kunjungi untuk tempat Katulistiwa itu kan? Yang tadi bilang Katulistiwa. Situ kan pusatnya. Kalimantan Barat, sini masuknya Kalimantan Barat. Itu masuk Kalimantan Barat. Sini masuk Kalimantan. 1 hari dari Bengkayang. Ya, tetap harus pakai pesawat. Kalau pakai darat lebih dari 1 hari. Kalau pakai sungai Kapuas berhari-hari. Bisa dicaplok boyo. Wah, itu masih buaya masih banyak di sini. Ya, kan ada juga teman YouTube yang upload itu di perkebunan sawit, terus kemudian mancing di Sungai Musi, Kapuas. Itu dia bilang di sini ada buayanya. Waduh. Kacau ya. Teman mancing, YouTuber mancing. Ada juga yang teman dari Sungai Kapuas. Ya nggak bisa membayangkan kalau di sana ular sama buaya banyak dan besar-besar. Banyak. Cuma kan ini air yang mengalir ke rumah-rumah ini pakai air sungai. Dari situ ya? Itu PDAM. PDAM. Tapi kalau sumur-sumur bor sumur biasa itu bagus nggak? Nggak bagus. Malah bagus air sungai. Malah bagus air sungai. Pegunungan. Serius. Cuma di sini malah ya karena air sungai yang diandalkan, jadi kalau hujan deras malah mati. Jadi tidak ada air mengalir ke rumah karena keruh, sangat keruh. Ya. Karena sangat keruh ya dimatikan sama PDAM. Oke. Berarti kalau pas hujan malah tak ada hujan ya minumnya. Oh benar. Ada hujan. Jogja lantai 2. Jogja lantai 2. Jogja lantai 2, persis.
Jadi harus memanfaatkan air hujan. Jadi harus punya tampungan, tetap cadangan. Kalau enggak ya susah. Oh, iya. Tapi aku serius sih, rindu banget ketemu teman-teman tuh, rindu banget, kepengen banget. Tapi ya gimana lagi ya Kapan ya? kondisinya. Lagi pula kalau mau keluar Perekonomian di Bantul gimana nih? Kawan-kawan kafe nih kayaknya, aduh kasihan juga. ya lihat sendirilah story-nya sama di IG itu. Iya. Beberapa teman Ya, sudah benar-benar gulung tikar. Iya bukan gulung tikar, tutup lah. Benar-benar tutup. Ya. Karena Teman-teman juga tutup. susah juga sih mau delivery order juga. Ya, Daya nggak semudah belinya itu. baru. Ya. Dan gini kan trennya misalnya katakan temanku WhatsApp aja yang aku simpen nomornya. Nah itu 90% kan jualan semuanya. Paling cuma 10% yang nggak jualan. Pertanyaannya yang beli siapa kalau semua jualan? Endingnya kan barter toh. Padahal modalnya nggak sedikit juga. Iya sih. Kalau menurutku Ya memang dalam maka tren menanam itu ya jadi itu yang mau tak bilang uang itu tidak makanya lagi tidak ada harganya. artinya lebih mudah bertahan hidup dalam situasi seperti ini sebagai seorang petani. Iya, Nah, betul sekali. artinya tapi dengan mengekang keinginan yang aneh-aneh ya, maksudnya nggak usah beli Iya. mobil. Meskipun aku jualan mobil bekas. Iya, kembali ke masa-masa agraris lah. Hanya tuan tanah yang bisa beli mobil. Iya sih. Apalagi Tapi saya bukan tuan tanah. Saya maklar. Aduh. Kalau di Bantul perekonomian sudah mulai bangkit karena PSBB yang dilonggarkan ini tuh. Pasar itu udah ramai, jalan-jalan udah ramai. Hari Minggu kemarin depan rumah itu sudah normal banget. Depan rumahku itu kan jalan raya ya. Nah, intensitasnya itu per 1 menitnya itu kira-kira ya 2-3 sepeda itu. Pokoknya Minggu pagi kemarin ramai banget. Orang sudah pakai sepeda. masker nggak tapi? Ada yang pakai masker, ada yang tidak. Nggak ngerti pokoknya, terserah mereka. Aku juga sudah masa bodoh. Ngapain? Tapi susah loh. Sepedaan pakai masker tuh susah loh. Nah, itu kalau aku seneng liatin video-video konspirasi tentang corona. Punya Deddy Corbuzier, punya Mardi Gudosman. Suka aja melihatnya untuk wacana berpikir. Enggak, itu kan salah satu yang pernah ada itu wawancara dengan seorang dokter itu loh. Sebenarnya ketika kita nggak sakit atau itu nggak usah pakai masker karena justru malah ganggu paru-paru itu loh. Katanya gitu malahnya. Nah, makanya aku itu juga pusing juga. Kalau jalan pakai motor, aku pakai masker. Tapi kalau ketemu gini santai sih. Yang penting jaga jaraknya, toh. Yeah. Ketika kemudian ada teman kita yang di depan kok batuk-batuk, ya gue batuk apa dulu? Ya pergi. Ya tetap harus bercuriga gitu. Sekarang tuh guyonannya ini apa? Iya. Sekarang lebih daripada bersin. Aku tadi ya belanja sebelum sampai ke ini KNP ini belanja dulu. Dilalah kok keselak kok. Atau pas penjualnya langsung ilfil. Betul ilfil. Rata bayar loh. Kacau ya kedua kacau ya. Jadi suspek ya. Karena corona ini belum ketemu rumusnya sih. Maksudnya kan dia ada syarat penularan. Droplet tuh harus berapa prosentasenya, terus berapa jam bersinggungan dengan orang yang positif, kayak gitu-gitu kan belum keluar bakunya. Ya, walaupun sebenarnya kita bersinggungan dengan positif, tapi hanya berapa menit atau tidak terkena dropletnya dengan jumlah tertentu itu tidak syarat penularan. Apalagi kalau setelah itu jalan-jalan di matahari itu kan aman sebenarnya. Sebenarnya kan virusnya kalah dengan cahaya matahari itu. Katanya gitu. Aku ya bukan dokter kok ya. Cuma itu berjemur tidak boleh setiap hari juga. Ya. Gitu. Cuman kalau aku ya setiap hari sekarang ke sawah. Aku setiap hari berjemur ke sawah. Jadi kalau pagi itu kan ngantar wolon, jam 8 itu kan ngantar makanan sama minuman.
Nanti jam 11 ngantar makan siang kayak gitu. Jadi aku ya paling enggak 2-3 kali, 4 kali, 5 kali ke sawah. Bolak-balik ya terjemur lah. Kelihatan toh hitam. Aku kelihatan putih nggak di rumah aja. Putih. Putih Lebih putih cahaya. daripada di Jogja. Soalnya itu ada lightingnya tuh. Kamu Lighting pakai alam lighting. gitu. Kamu pakai lighting itu, shootingnya. Aduh. Ah itu kemarin sempat berpikir tentang konten, kepengen ngobrol-ngobrol. Memang kadang-kala ya mau ngobrol itu ya cukup sulit lah, di rumah juga sulit. Kalau di rumah praktis nggak bisa ngapa-ngapain, cenderung ya ke sawah, ke kebun, sungai. Sinyal oke kan Mas di rumah? Sinyal di rumah oke. Bagus. Aku kan pasang wifi di rumah. Aku pasang wifi Karena di rumah. record kayak gini, Masnya pas record itu tuh memang harus sinyalnya stabil. Kalau enggak ya Naik turun ya. putus-putus. Kalau ini kan kalau yang di kantor KNPI kan memang pakai wifi-nya Stabil, lebih 2 Nah kali itu lipat. juga termasuk wifi kan ketika kita dibilang work from home terus kemudian harus di rumah, ya salah satu pendukungnya kan harusnya ada hotspot banyak itu ya, apalagi anak muda. Kemarin sempat dibahas. Kalau setiap berapa meter itu ada wifi, free wifi itu kan cukup bagus untuk menopang UKM-nya. Salah satunya kan. Iya. Idenya Organisasi di Bantul gimana sekarang selama pandemi ini? Apakah tetap berkegiatan seperti biasa atau juga memanfaatkan Zoom dan Google Meet? KNPI ya kemarin Zoom Talk itu, sebelumnya sempat bagi-bagi takjil. Kalau KNPI, Karang Taruna di beberapa titik ya sebelum Lebaran itu toh ada baksos Karang Taruna. Prosedur ya. Kayak prosedur. Pertama itu, tapi kedua menurutku ya anggaran, Bro. Dari mana? Sekarang gini ya, kalau situasi normal kan kita collecting donasi mudah ya. Dalam kondisi normal, collecting donasi dari orang-orang biasa itu mudah. Dalam kondisi seperti ini, ya semua orang mikir donasi untuk dirinya sendiri ya. Iya, betul. Bahkan orang kaya sekalipun loh. Maksudku orang kaya sekalipun kan yang punya kelebihan harta pun dia akan sangat hati-hati. Karena ini benar-benar menyeluruh sih menurutku. Iya, benar. Aku tuh soalnya beberapa teman yang menurutku over lah ya, lebih berkecukupan. Itu saja dia spend money-nya hati-hati loh, lebih hati-hati dia daripada saya. Iya. Aku ada cilok lewat depan rumah beli. Ini perbandingan ya. Sementara tetanggaku yang tadi punya kelebihan lah bahasanya. Mereka simpan uangnya. Nggak tahu sih. Orangnya kayak gini sih ya. Ya kadang kala kasihan juga ya, ada orang jualan itu orang laku itu ya wah iya ya. Sementara yang ekonomi menengah ke bawah gitu. Ya. Dan ketika bansos kemarin juga sempat rame nggak sih? Karena aku juga sempat di chat sama teman-teman Karang Taruna bahwa Mbak situasi di rumah kayak gini nih, kayak gitu. Tidak tepat sasaran. Yang jelas banyak yang share ke aku kalau nggak tepat sasaran. Karena ya nggak hanya di situ sih, di sini juga ya. Kayaknya hampir merata kasus. Aku kalau dengar ya, artinya ketika ini bahasanya nanti kalau kemudian ini diupload kan harus tak klarifikasi dulu bahwa ini yang saya dengar, bukan data yang aku lihat gitu ya. Artinya nanti biar kalau ada orang nggak kenal undang-undang ITE. Artinya kalau yang banyak dengar cerita dari teman-teman ya banyak yang nggak tepat sasaran. Bahkan lucunya kan malah justru anak-anak dapat, orang tuanya tidak dapat, itu ya lucu misalnya. Ada orang kaya dapat, yang benar-benar butuh nggak dapat. Ya lumayan ada beberapa. Tapi lumayan juga ada yang menyadari, artinya ini bukan hak saya dikembalikan, itu cukup banyak. Itu apresiasinya harus lebih diapresiasi lebih tinggi. Iya itu. Artinya mereka memang ya manusiawi, kalau orang baik pastilah
mereka akan berpikir like that. Maksudnya ya berbagilah ini mah. Sebenarnya aku yang dapat tapi untuk semua kan kayak gitu. Tapi yang paling menyedihkan ini yang tak jadikan apa di IG ku di personal. Jadi sing lucu itu dapat BLT bantuan bansos tapi malah bisa beli HP itu. Banyak kejadiannya gitu. banyak. Jadi ada temanku yang dia jualan apa HP kredit itu loh. Kredit HP. Konternya itu kredit HP. Setelah 2-3 hari bantuan ini disalurkan, trade-nya naik gitu loh. Orang kredit HP itu naik. Pada beli. Nah, itu karena ini kalau mau melihat ya kita mungkin positive thinking-nya gini, karena mungkin juga kebutuhan sekarang kan ya harus. Kalau kaitannya dengan kemudian kita harus main di dunia online, aku sepakat. Kalau itu menjadi modalitas, aku sepakat. Tapi itu menjadi fenomena yang menarik, maksud saya. Kemarin kalau nggak ada BLT dia nggak kredit. Termasuk sekolah online sekarang juga menarik sekali ini. Ada yang bisa melakukannya, ada yang enggak. Ini ditemani karo editorku. Lagi ngedit film tadi. Ini apa begini? Ah, dibeli kan itu biasanya kok ditutup. Kok ning nggon loker-loker itu. Ini ono nang nggon loker-loker apa kok dicari di loker-loker meja bawah sih. Boleh ira apa diawul aku ora. Enggak apa, di awal-awal bisa ditata lagi dokumen di situ. Yes. Bertumpuk-tumpuk. Ya. Aduh, aku tadi mau ngomongin apa ya jadi lupa. Apa mau BLT? BLT salah sasaran. BLT itu ada yang pengen obrolin, cuma lupa apa. Ya lucu-lucu sih kalau dengar. Aku sendiri alhamdulillah tidak dapat dan alhamdulillah bisa bertahan. Jualan. Harus ya enggak, kadang-kala aku berpikirnya sebenarnya gimana ya? Sebenarnya aku suka dengan kebijakan BLT, tapi ya sebenarnya dalam arti dibelikan HP enggak apa-apa, tapi HP itu untuk produktivitas gitu loh. Maksudnya itu. Aku sepakat dengan ide tadi dengan apa yang kamu bilang. Enggak masalah beli HP, tapi HP-nya untuk jualan online, kan gitu kan? Nah, kalau kemudian cuma untuk chatting-chatting narsis-narsis ya berdua ya. Wes lah, ngapain? Masyarakat kita tuh sedang transisi dengan teknologi sih menurutku juga. Ya, aku sepakat dengan itu. Kita semua sekolah online juga yang di daerah juga susah, apalagi. Oh iya tadi kamu mau bicara sekolah. Makanya aku kan kemarin bilang, Mas Teddy, kalau mau Zoom aku cari sinyal terbaik dulu. Ini aku pindah rumah ke rumah saudaraku yang ada wifi-nya. Punya rumah banyak ya di situ. Karena kalau pakai apa? Kita pakai provider, sinyal dari provider itu. Aduh. Nggak bisa deh, kecuali naik ke gunung. Maksudnya naik ke dataran. Dataran tinggi. Nggak bisa. Kembali ke sekolah online itu kalau di situ prospektif. Karena kalau yang di Jogja yang aku lihat mereka buat kursus online atau pertemuan. Mereka by WA, kalau di sini ya tidak. Kalau di Jogja kan Zoom dan Meet digunakan. Kalau di sini WA aja. Oh, WA gitu ya. Modelnya. Enggak, maksudku dalam konteks monetisasi project itu gimana? Laku gitu ya. Iya, sama saja. Mereka artinya workshopnya, sekolahnya berbayar gitu. Nah, pesertanya bisa ya. Aku kurang yakin sih. Aku kurang yakin. Karena sebenarnya tadi aku bantu juga, ini udah mulai PPDB kan yang di sini. Ya. Udah mulai PPDB online. Tapi kayaknya sekarang tuh biayanya dipotong 30% kalau nggak salah. Karena digunakan. Yang aku bilang kan sebenarnya gini, kaitan dengan kemarin kan sebenarnya sudah begitu lockdown, dinas-dinas kebingungan, dinas semua bingung. Proyeknya nggak ada yang bisa jalan karena harus pertemuan massal dengan masyarakat. Nah sebenarnya kan mereka belum kantor-kantor ini kan belum pada istilahnya terbiasa atau dengan online, misalnya pertemuan Zoom, macam-macam seminar by Zoom.
termasuk kaitannya dengan apa namanya legalitas penggunaan anggarannya. Kan mereka udah bingung. Oh, iya jelas. Dan di luar itu nggak usah dibahas. Nanti tidak kena undang-undang IT. Yang lain nggak usah dibahas. Ya kita mau maklumi masa transisi inilah. Nanti kita lihat ke depannya gimana. Karena juga Menemukan bentuk baru. Menemukan bentuk baru. Aku juga mencoba. Ya setelah nompo lah keadaan. Bukan berdamai ya. Aku sempat nggak story berdamai dengan corona. Nggak juga sih. Nggak ya tetap harus kelihatan. dilawan. Yang nggak kelihatan sih dia. Bagaimana bisa damai? Ya tapi kondisinya harus disiasati. Iya betul. Harus disiasati. Ya termasuk sebenarnya kalau bicara di online harusnya aku lebih siap karena udah lama di online. Cuman ya nyatanya ya belum bisa menemukan lah cara mainnya, dancingnya itu belum ketemu. Aku juga nih sedang meraba-raba, tapi mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik ya. Ya. Aku ada setelah dengan Mas Teddy ini kedepannya ada pandangan lah beberapa orang yang pengen ya diajak ngobrol gitu aja. Ya. Mudah-mudahan manfaatnya juga buat teman-teman yang ada di rumah. Ya bagaimanapun ya kayak gini sering-sering kan asik juga, bisa menemukan sesuatu. Ya biasanya Dewi kan gitu, ketemu ngobrol tapi oh ini bagus dikerjakan. Aduh, kalau di sini adanya soya. Apa itu soya? Di sini banyak produk negara tetangga. Malaysia. Karena aku cuma 2 jam dari Malaysia. Jadi makanan negara tetangga banyak di sini. Tapi kalau kopinya tetap bawain. Coba lihat lagi tadi soyanya. Soyanya mana soyanya? Sekali di Jogjanya. Ada banyak. Cuma ini Indonesia punya kayaknya. Oh no, Malaysia. Syah Alam Selangor Darul Ihsan Malaysia. Malaysia cuma 2 jam. 2 jam itu darat. Darat ya. Lewat sungai itu. Perbatasan sungai, yang perbatasannya sungai. Enggak, darat. Bukan. Darat ketemu darat. Tanah, bener-bener tanah gitu ya. Tanah ya. Dan ya gitu. Aku ya itu, mudah-mudahan bisa konten ke sana ya. Tapi pakai paspor enggak? Kayak izin kalau cuma bentar pakai. Oh, izin jalan-jalan itu ya? Bisa di pos itu ya? Yang di jalan bisa. Tapi harus urus paspor. Tetap urus semua, sama aja. Konon kabarnya sih di perbatasan sebelah sana tuh memang bagus, beda sama Indonesia. Jadi di depan rumah budeku ini yang aku tinggali itu, bude dan buleku ini, itu jalur negara. Jalur negara. Tapi kamu sudah punya paspor tuh? Sudah punya paspor bisa? Belum. Sudah punya? Belum. Wah, masalah itu. Kalau ke sana mau masalah itu. Harusnya sampai Malaysia, Bos. Iya. Insya Allah ya. Mudah-mudahan ini nanti kalau situasi agak membaik lah. Membaik lah. Sekalian Malaysia jalan-jalan itu kan siapa tahu di sana Malaysia itu ada greget gitu. Greget investasi. Oh, iya. Ya plus minus lah. Kalau ngomongin di sini ya plus minus. Kita kan harus berpikir ke depan, investasi. Aku baru melirik sawit kalau di sini. Kemarin habis berkunjung. Iya, ngomong-ngomong sawit. Ada informasi jual sawit nggak situ? Berapa butuh lahan berapa hektar? Ini otak makelar gitu soalnya. Kalau di situ per hektar berapa ratus juta? Puluh ya, masih puluhan juta ya? Aduh, berapa ya? Kurang paham juga. Nanti kalau di Kalimantan Barat, di Kalimantan Barat kemarin, tapi pelosok ya, masih dekat-dekat dengan suku Dayak katanya. Itu per hektarnya 10 juta. Tapi bukan sertifikat loh, apa namanya? Tanah adat ya. Konsepnya surat tanah adat. Kalau di situ? Kalau di sini yang punya saudara tuh berdampingan dengan perusahaan gitu. Enggak, tapi tanahnya tanah sertifikat pribadi gitu.
Iya, pribadi. Sertifikat. Kalau yang diceritakan ke aku itu kan kayak tanah kas desa, kayak gitu loh, maksudnya tanah-tanah adat itu loh. Satu hektarnya 10 juta. Itu Tapi sudah kan ada sawitnya. nunggu apa panennya kan lumayan juga dari tanah. Ya, Maksudnya 10 juta itu kosong atau memang sudah ya, ada bibit? sudah ada. Jadi tukar tinggal melanjutkan. Sudah ada tanaman sawitnya, tinggal melanjutkan. Cuman tak pikir-pikir juga, masa cuma beli 1 hektar ya? Kurang, iya. Paling ora kan ya belinya minim lah 30, 50 lah. 50. Oke, oke. Yo Iya biar sih, kan biar jadi juragan ngopo le beli sedikit. Nah, enggak, apalagi enggak di sana. Kalau cuma punya 1 hektar sampai 10 hektar itu ya kecil banget. Meskipun modalnya besar. Karena perawatannya, pupuknya, tenaganya, lumayan. Aku dapat cerita itu dari teman YouTuber. Ternyata nggak semudah yang tak bayangkan ya, ditinggal diam langsung besar. Enggak. Hamanya kayak gitu. Terus hasil panennya bagus enggak? Itu kan kita dicek juga sawitnya nomor berapa, kualitasnya. Bagus apa enggak, harganya berapa gitu per ton. Hitungannya kan per ton. Tapi memang ya, sing paling potensial di situ tetap sawit ya. Sawit. Yang paling potensial. Dan aku di perjalanan taksi gitu antara Bengkayang Pontianak kemarin ketemu dengan kawan NGO yang memang fokus di isu sawit. Jadi dia edukasi ke petani, kelompok petani sawit gitu. Tentang dalam yang digunakan. Dalam rangka apa itu? Kaitannya apa advokasi? Edukasi, lebih ke edukasi. Edukasi. Kesehatan gitu. Agronya ya, sistem agronya ya. Ya, gimana sih bahasanya juga kurang paham lah. Intinya edukasi ke petaninya supaya kualitas sawitnya bagus dan hasil jualnya tuh juga oke. Oke, bukunya siapa itu? Ini bukan buku ini, Bos. Film. Oh, film. Nampak dari sini tadi kelihatannya kayak buku. Waduh, buku aku seneng. Kalau buku aku sombong sama kamu, Bos. Kamu tak sombongi kalau buku. Masa kita selama pandemi ini nggak bisa nulis ya? Aku juga mikir itu loh kemarin. Jadi sama persis. Paling nggak nulis. Satu-satunya monumental yang bisa diciptakan selama pandemi ya ini aku. Baru ini yang kelihatan. Mudah-mudahan nanti bisa nulis buku ya. Aku nanti sampai bingung ya, mau ngapa gitu ya. Padahal harusnya bisa nulis loh. Iya, aku mikir omongannya Mas Teddy sama Mbak Nunung terakhir kita ketemu ngobrolin. Esti masa sih nggak bisa nulis gitu? Karena aku juga sebenarnya udah sempat belajar sama beberapa kawan gitu. Ya termasuk kalau Mas Teddy jurnalis jelas ya. Aku juga punya beberapa kawan di situ jurnalis ya. Jurnalis dan menulis kayak gitu. Sayang aja sih. Nggak ngerti, belum muncul. Tidak menghasilkan apapun gitu ya. Tapi ini aku target bulan Juli itu, ini baru tak schedule ya. Aku kan baru meraba-raba karena kemarin 3 bulan pertama itu aku sempat kebingungan dengan posisi lockdown itu, bingung banget. Artinya untuk bertahan hidup saja susah, apalagi untuk menciptakan lapangan kerja untukku gitu ya. Aku sempat kebingungan itu. Nah, tapi kemudian setelah 3 bulan jalan ini kan pemerintah sudah ada yang mulai jalan juga kegiatan mereka. Ini baru meraba-raba apakah mereka akan melibatkan orang-orang seperti saya dan kawan-kawan atau tidak. Kalau tidak, berarti bulan Juli saya nulis buku. Kalau tidak loh. Tapi kalau iya ya nggak tahu, aku kerja. Kalau iya aku kerja. Tapi kalau tidak melibatkan ya udah aku fokus. Targetnya 1 buku novel. Bisa. Thank you ya, nanti kabar-kabar. Yuk samurah, gurna, tenanan yang gitu dewi. Aku kabar-kabar. Aku melu renang nih. Oke.
Mas Teddy, kayaknya off the record dulu. Thank you untuk obrolannya. Izin Thank you. upload ya. Thank you untuk Siap. obrol-obrolnya. Siap, Dan teman-teman bisa subscribe channelnya Mas Teddy. Apa Mas channelnya? Bang Teddy Way. Bang Teddy Way. Teman-teman bisa subscribe channelnya Mas Teddy, Bang Teddy Ya, Way. sukses untuk channelnya Esti Yulianingsih. Ya, saya pakai nama asli saja karena ya mudah-mudahan nanti tetap jalan lah. Oke, thank you Mas. Assalamualaikum Ya, thank you. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.